Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hai teman-teman semua perawat se-Indonesia. Apa kabar hari ini? Sehat? Insya Allah sehat. Oke, kali ini Nurse Mukmin akan sharing tentang bagaimana menginput SKP online. Ya. SKP lagi. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. SKP atau Satuan Kredit Profesi itu kita harus kumpulkan selama 5 tahun sepanjang STR terbit. Jadi STR-nya terbit tanggal berapa sampai expirednya berapa, di antara itulah kita harus mengumpulkan sebanyak 25 SKP. Berpegang kepada PKB edisi 2 2016 di BPNI yang menyebutkan tentang bagaimana mendapatkan atau mengumpulkan SKP tersebut untuk perpanjangan STR khususnya. Oke teman-teman, kita seperti biasa masuk memulainya dengan mengetik situs PPNI ya, ppni.ina.org, org ya, ini ya. Jadi ini situsnya, enter saja. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya, seperti yang lalu-lalu. Saya juga sudah menjelaskan sedikit, tapi mungkin akan lebih detail yang ini ya. Klik membership ya, ini ada 4 pilihan, tapi pilih membership. Kalau registrasi ini pendaftar baru, kalau membership ini keanggotaan kita. Nah, sudah masuk. Karena saya sudah menggantinya dengan nama. Nah, kalau teman-teman yang belum, silahkan ketik nomor induk nomor induk registrasi anggota ya, NIRA kita yang kita dapatkan dari PPNI saat mendaftar. Nah, kebetulan saya sudah menggantinya ya dengan nama Mukmin Nasri. Kemudian ketik di sini password kita ya. Dia tersimpan otomatis karena saya sudah menyimpannya. Kemudian setelah username, ini username ya. Username itu bisa nomor NIRA kita, bisa nama kita kalau sudah kita pernah ganti. Kemudian ini passwordnya. Saya baru login. Nah, harus ada tampilan seperti ini. Nah, baru bisa kita masuk ke sistem. Ada 5 pilihan, ada pengaturan akun, ada data pribadi, ada PKB. Ini hanya verifikator ya, artinya admin di DPD yang punya ini. Kalau anggota biasa, dia hanya punya pengaturan akun, data pribadi, PKB, dan data virtual account. Nah, kebetulan saya verifikator DPD, maka saya punya item yang ini. Nah, untuk menginput data SKP kita klik saja PKB. Kemudian ada di item pertama itu tunjuk teknisnya, klik saja. Nah, teman-teman di sini bisa membaca bagaimana cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan penginputan data dan mendapatkan atau persetujuan SKP-nya kita dapatkan. Ya, silakan langkah 1 sampai ada langkah 5 di sini ya. Nah, permohonan melakukan PKB. Anggota organisasi yang akan menjadi PKB diwajibkan melakukan permohonan yang telah disediakan dalam fasilitas private area PKB. Kemudian permohonan melakukan PKB. Ini langkah-langkah semuanya. Nanti kita lebih teknisnya saja di video ini. Setelah kita baca ini semua dan sudah memahaminya, baru kita melakukan mengklik permohonan melakukan PKB yang item 2 ya. Klik saja. Nah, akan muncul di sini. Nah, karena ini data saya ini sering coba-coba sehingga ini salah datanya, kita bisa hapus kok. Nah, tinggal hapus. Nah, kemudian hapus saja. Oke. Nah, dia terhapus. Nah, kita sekarang isi data kita dengan benar ya, berdasarkan STR kita. Jadi ini nanti setelah muncul di sini, tambah saja, klik tambah. Nah, sekarang kita lihat berapa nomor STR kita. Nah, kita siapkan file sendiri untuk itu. Nah, ini STR saya. Itu STR saya, biar mudah kita kecilkan, biar gampang kita mengisinya ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dibikin seperti ini. Klik saja 22015113
Ini STR saya, kalau STR teman-teman ya sesuaikan saja. 0695563 nih. Kebetulan STR saya sudah expired sejak Mei tahun 2018. Saya sedang dalam proses, mungkin tidak lama lagi STR saya keluar gitu kan. Seharusnya sudah keluar sebelum-sebelumnya. Tanggal lulus ya, tanggal lulusnya gini, 5 April 2004. 5 April 2004. Perguruan tinggi, klik aja Politeknik Kesehatan Samarinda. Nah, dia meminta kita memasukkan file STR yang upload saja. Cari saja yang tadi untuk data SKP kita. Nah, STR-nya diupload dalam bentuk JPEG ya, karena dia minta JPEG. Ini dia tampilannya, dia STR JPEG. Nah, kalau PDF dicoba aja kalau bisa, biasanya sih minta JPEG dia. Nah, STR berlaku sampai kapan ini? 17 Mei 2018 kalau saya. Selalu pakai tanggal lahir. Karena saya tanggal lahirnya 17 Mei ya, 17 Mei 2018. Simpan. Nah, oke, sudah muncul. Nah, perhatikan di sini, sukses, data has been saved. STR JPEG berhasil diupload. Nah, dia harus pakai JPEG berarti. Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, jadi periodenya mulai 18 Mei 2013 sampai 17 Mei 2018. Meskipun di sini 30 Desember ya. Nah, tapi kita tetap harus menghitung SKP-nya dari 31 Desember 2013. Tidak bisa di bawah itu karena STR kita berlaku di tanggal tersebut. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah selesai mengisi data tersebut, kita ke bagian borang pengisian untuk penginputan data. Oke, nah ini muncul ya. Nah, di dalam pengisian data ini atau borang pengisian ini, inilah SKP kita akan dihitung. Oke ya, kalau kita mudah klik aja kata kuncinya. Kalau memilih ranahnya ada 4 ranah ya, ada kegiatan praktik profesional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu, pengabdian masyarakat. Saya jelaskan dulu. Kegiatan praktik profesional itu maksudnya kita bekerja di layanan. Jadi teman-teman kalau tidak bekerja melayani pasien tidak bisa mendapatkan di sini. Nah, ini wajib. Jadi setiap perawat yang akan memperpanjang STR, dia harus bekerja setahun penuh untuk mendapatkan 1 SKP. Kalau 5 tahun ya 5 tahun. Kalau 5 SKP 5 tahun STR berlaku, berarti selama 5 tahun dia harus bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja gimana? Nah, itu nanti akan ada rekomendasi dari verifikator di DPD-nya, verifikator SKP DPD. Nah, kalau di kami itu harus membuat modul. Modulnya untuk sementara ini kita minta mereka membuat karya tulis ilmiah. Pasiennya langsung di Vaskes. Kalau misalnya tidak bekerja di Vaskes gimana? Lakukan itu di tetangga sebelah bisa, yang sakit misalnya. Boleh, silahkan. Yang penting dia ada karya tulisnya. Nah, ini bergantung dari verifikator masing-masing. Bisa mungkin tidak harus KTI bisa makalah, tapi nanti susunannya sudah bisa melihat ke pedomannya. Nah, itu supaya tidak terlalu merepotkan bagi teman-teman kita yang bekerja buat KTI saja. Kemudian yang tidak bekerja mungkin diberikan semacam makalah ya, yang agak ringkas lah gitu ya. Yang penting dia membuat itu. Lalu kemudian kegiatan profesional ini sendiri dibagi 4 kegiatan ya. Ada praktik profesional, praktik di layanan maksud saya. Ada yang menjadi pengelola. Pengelola itu maksudnya dia ketua tim, PJC dan seterusnya kalau di rumah sakit. Lalu CI. Nah, jadi CI terakhir adalah praktek mandiri. Jadi kalau pasang plang praktek mandiri dapat SKP. Yang penting itu adalah harus bekerja di layanan selama 5 tahun atau sepanjang STR berlaku. Jadi kalau tidak ya sudah bikin modul gitu kan. Lalu kemudian kegiatan ilmiah. Ini semua kegiatan ilmiah sifatnya seperti seminar, workshop, pelatihan dan seterusnya. Seperti itulah yang ada SKP PPMI-nya. Siapa yang berhak mengeluarkan? DPW, pengurus wilayah sama pengurus pusat.
kalau pengurus daerah tidak bisa mengeluarkan kegiatan ilmiah ini, SKP kegiatan ilmiah ini ya gitu ya. Jadi hanya DPW dan PPP saja. Yang ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini seperti penelitian, membuat buku, kemudian mengedit atau mentranslate. Nah, seperti itulah modelnya. Hanya ini sementara tidak diwajibkan harus ada, jadi boleh kosong nilai ini. Yang wajib itu adalah yang tadi, yang A. Yang B juga wajib ya, haruslah wajib. Nah, ini ranah-ranah ini bergantung dari kebijakan setiap daerah. Nah, biasanya beda-beda sih. Nah, cuman supaya dapat keempat-empatnya diatur saja bagaimana baiknya ya. Yang terakhir pengabdian masyarakat, ini yang kami dorong. Kalau di Kukar itu kami dorong mereka untuk banyak-banyak melakukan pengabdian masyarakat. Agar apa? Agar perawat itu dikenal di masyarakat. Selama ini kan masyarakat tidak begitu paham apa itu perawat, taunya perawat itu pembantu dokter gitu ya, atau siapa, asisten siapa gitu kan. Nah, sekarang perawat harus banyak-banyak ke masyarakat ya, terserah mau jadi apa, misalnya panitia ini, panitia itu, kemudian ketua RT, segala macam. Sifatnya yang penting mengabdi ke masyarakat. Kepala desa juga di sini bisa disebut di sini, gitu ya. Oke, inilah 4 ranah yang kita bisa input menjadi SKP. Nah, di sistem ini itu dibagi sudah menjadi 18 item, ya. Nah, silahkan nanti dipilih saja mana item-item yang masuk dalam kegiatan kita selama 5 tahun. Saya berikan contoh satu saja ya, nanti yang lain bisa diinput sendiri. Kita input karena saya tidak selama tahun 2013 sampai 2014 itu saya lebih banyak di non pelayanan. Jadi khususnya waktu tahun 2014 saya di komite keperawatan, akhirnya saya harus membuat modul. Nah, maka saya sudah siapkan modulnya, kemudian saya dapat surat keterangan bahwa saya sudah menyelesaikan modul tersebut. Input saja. Nah, institusi pelayanannya apa? RSUD Haji Muhammad Pariksit. Berapa pasien setahun? Karena saya hanya membuat modul, maka 1 saja. Nah, kalau teman-teman kita yang nilainya sebut saja 1.500 pasien setahun kah, 2.000 kah, silahkan berikan di sini. Pilih filenya. Nah, file saya adalah yang ini. Surat keterangan lulus uji modul praktik. Masukkan. Oh ya, ini lampirannya sepertinya. Ada surat keterangannya biasanya. Nanti bisa dilihat tampilannya nanti. Open. Nah, kemudian tanggal mulai kegiatan. Nah, karena tadi saya STN-nya berlaku mulai 31 Desember, gitu kan? Tulis saja Desember tahun 2013 tadi kan? Nah, 2013 berarti setahunnya sampai berapa? Nah, sampai tanggal 30 Desember 2013, kan setahun. Nah, begitu. Ya kan? Nah, coba saja. Kadang-kadang ini bisa minta JPEG, PDF. Kita coba pakai PDF ini, simpan ya. Klik. Perhatikan. Sukses. Nah, datanya bisa save. Keterangan lulus universitas berhasil diupload. Nilai SKP ini adalah 1 SKP. Nah, ini nilai SKP yang dimiliki oleh kegiatan ini tadi atau praktek profesional tadi, karena saya tidak bekerja di layanan atau tidak memberi asuhan, maka saya mendapatkan SKP 1 melalui modul. Gitu. Selesai? Ya. Nah, apakah ini enggak? Nanti tahun berikutnya bikin lagi. Nah, jadi periodenya kan dari dari 2013 tadi ya, nah 2014 sama. Nah, lagi misalnya ini yang tapi sama ya. Jadi yang tadi kita bikin 5 kali. Jadi 5 tahun itu 1 modul per tahun. Nah, karena saya 5 tahun tidak di layanan, maka 5 tahun saya harus membuat modul. Gitu ya. Nah, setiap tahunnya di save, di input. Nah, jadi kalau saya bikin 5 KTI, 5 modul, maka saya membuat 5 KTI gitu ya. Nah, kemudian saya input yang keterangannya saja, tidak usah modulnya. Kalau modulnya kan tebal itu, wah bikin repot nanti kan. Nah, jadi cukup keterangan saja selembar. Nanti DPD masing-masing yang mengatur itu.
Nah, lalu kegiatan yang lain apa? Nah, kembali saja, ini kan ada ini kembali saja ke orang pengisian lagi. Nah, pilih. Nah, selain saya mengelola pasien selama 5 tahun, kegiatan praktek saya adalah membuat modul tadi selama 5 tahun atau 5 modul untuk 5 tahun. Apakah saya pengelola? Apakah saya selama ini menjadi ketua tim? Tidak. Apakah saya menjadi tidak? Tapi saya adalah sebagai ketua komite keperawatan. Nah, berarti bisa masukkan saja komite keperawatan itu bagian daripada pengelola sama. Jadi RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah, jumlah pasien per tahun, karena saya tidak punya pasien, kosongkan saja. Pilih file SK Ketua Komite Keperawatan. Nah, saya mulai 2013 ke bawah sudah menjadi pengurus komite sebenarnya, tapi untuk ketuanya baru 2014. Nah, pilih saja, misalnya tahun 2014 itu dimulai SK-nya mulai kapan? Nah, waktu itu mulai 31 tanggal 1 Mei 2014 sebagai ketua komite keperawatan. Nah, sampai tahun 2017, tapi kita inputnya tiap tahun sekali tetap. Jadi sampai tanggal 31 April 2014. 2015 ya. 2015. Jadi setahun. Nah, simpan. Nah, apa ini? Jumlah pasien kita, oh tidak boleh kosong. Oke, berarti kita tampilkan saja 1. Gitu ya. Karena tidak boleh kosong. Pengelola pelayanan keperawatan ini kalau di PKB itu bukan hanya PJC ketua tim, tapi ketua komite keperawatan juga masuk semestinya. Tapi kan dia tidak mengelola pasien gitu ya, kita mengelola perawatnya gitu. Jadi tidak apa-apa, tulis dia 1, simpan. Oh, dokumennya belum tadi. Ulang dokumennya, ini ya, simpan. Nah ya, masuk ya. Data has been saved, SK yang sudah berhasil upload, nilai SKP-nya 1. Oke ya, itu pengelola, sudah kita masukkan datanya. Apakah saya punya praktek mandiri? Tidak, saya tidak pernah punya praktek mandiri. Apakah saya CI selama saya jadi ketua komite keperawatan? Tidak, gitu ya. Sebelumnya iya. Nah, berikutnya adalah kegiatan yang kedua, kegiatan ilmiah. Nah, ini bisa dalam workshop, dalam pelatihan, banyak nih pilihannya. Nah, ini bergantung setiap DPD kebijakannya mau berapa jumlahnya. Tapi di kami di Kukar itu maksimal 10 SKP saja, sehingga teman-teman kami itu tidak harus mengumpulkan SKP ilmiah saja, karena ini kan berbayar nih, pakai duit ini. Nah, itu kita coba ini jangan terlalu banyak agar teman-teman tidak harus mencari SKP dengan membayar gitu. Batasi saja. Lakukan saja kegiatan ini di lingkup kita saja bisa kok, tidak harus misalnya ke daerah lain dan seterusnya. Tapi kalau dapat cari yang gratisan aja gitu. Nah, oke, input saja. Nah, jadi lokal atau internasional? Nah, lokal. Berapa waktunya? Misalnya 7 jam. Kalau misalnya ini ya, kita lihat data kita dulu ya. Nah, misalnya yang 2014. Nah, ini ya. Nah, perhatikan ini sebagai panitia. Oke, tadi lihat pilihannya tadi, oh peserta nih ya. Kita kembali dulu, kita lihat sebagai panitia. Nah, ini panitia kegiatan ini. Kalau ini peserta semua ya, peserta temu ilmiah, peserta pelatihan, peserta workshop. Nah, karena ini tadi kita siapkan adalah sebagai panitia, kita input yang panitianya. Oke, ini lokal sebagai panitia, nama acara, diskusi refleksi kasus, kemudian tempatnya di RSUD AM Parikesit.
kemudian penyelenggaranya adalah komite keperawatan. Ya, pilih filenya ya tadi ya. Nah, ini. Kapan mulai? Kita lihat dulu file kita tadi, pelaksanaannya tanggal berapa ini, 15 Maret 2014 ya. Oke, kita lihat 15 Maret 2014. Jadi 15 Maret 2014. Kapan selesai? Sama, pasti sama kan, cuma sehari soalnya. Maret 2014. Oke, simpan. Ini peneliti, nulis buku, itu semua dalam bentuk dokumen ya. Nah, dokumennya semestinya tidak terlalu banyak supaya ketika diinput dia bisa masuk. Nah, kemudian aktif yang ini, aktif dalam pengurusan profesi, misalnya saya adalah pengurus dan pengurus PPNI, saya masukkan ini ke pengurusan kabupaten kota, jenis jabatan, karena saya sekretaris pengurus inti. Kita lihat filenya dalam bentuk ini. Pengutip ini Kutai Kartanegara. Oke, kemudian tanggal mulai kegiatan jadi 1 Mei 2017 sampai 30 April 2022 ya, kan 5 tahun tuh. Simpan. Oh, tidak terdaftar ya. Oh, karena ini kelebihan, jadi dia tidak masuk. Masukkan saya sampai 2018 karena tadi kita berlakunya sampai Mei 2018 saja. Nah, nanti sisanya masuk ke berikutnya lagi. Simpan dokumen, dokumennya simpan ya. Oke, sudah 3 SKP. Baik, selanjutnya kita ke ini pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa dipilih pengabdian masyarakat ya, apakah sebagai pengurus warga, misalnya ketua RT, kepala desa, camat dan seterusnya lah, bupati dan seterusnya, terserah, ketua DPRD atau itu masuk di dalamnya. Aktif dalam pengurusan organisasi kalau kita pengurus PPNI ya, level DPK, DPD, DPW, DDP semua di sini. Bencana, kalau ikut kita dalam bencana. Kemudian apakah penempatan kita daerah terpencil, ini pakai SK. Pokja keprofesian, misalnya kita masuk di himpunan atau kolegium keperawatan, nah saya kebetulan di HPMI. Kalau kita pengalaman sebagai manajerial, ini di masyarakat ya, tadi apa namanya, sebagai misalnya ketua komite sekolah, nah ini silahkan masukkan pengabdian masyarakat. Oke, untuk aktif dalam kepengurusan organisasi, karena saya ada beberapa, tapi salah satu saya masukkan saja, profesi saja. Nah, kebetulan saya adalah pengurus DPD, kemudian pengurus inti, file ini, kemudian mulai aktifnya itu di 1 April 2017 sampai 2022. Nah, ini kan misalnya 2022 mestinya ini, tetapi karena kita SDR-nya ini mati di Mei, maka kita Mei terakhir. Nah, dia tidak bisa kalau sampai 2022, gitu ya, 2018 Mei. Karena kalau kita sampai ini tahun 2022, dia di luar perhitungan SKP-nya. Jadi cukup sampai STR kita expire saja, sisanya nanti untuk STR berikutnya. Nah, jadi kita dapat SKP di sini periode ini, periode mendatang juga ada SKP kita dapatkan.
Nah, data sudah di save, berhasil di-upload ya. Ini SKP yang diperoleh adalah 3 SKP. Ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke borang pengisian. Nah, yang lain-lain silahkan lengkapi ya, sesuai dengan SKP yang kita miliki. Baru kemudian kita bisa pantau hasil pengisian kita di buku log ya. Tadi buku log kan. Nah, borang pengisian, setelah selesai kita isi semuanya, baru masuk buku log. Nah, ini buku log kita. Ini melihat berapa sudah yang kita masukkan. Nah, ini ada buku log, ada dashboard. Dashboard ini melihat sudah berapa SKP kita yang kita masukkan. Ini kelihatan ya angkanya. Nah, ini 2015 dulu kegiatan, 14-15. Nah, ini ada 0 kegiatan, 15-16. Nah, belum ada ya, karena tadi kita masukkan baru 2013-14 sebagai contoh. Kemudian ini kan kita lihat ini. Nah, praktek profesionalnya harus targetnya 5 sampai dengan 10, 5 sampai dengan 10. Nah, ini bergantung ya. Jadi target ini bergantung dari setiap DPK. Nah, tergantung dari setiap DPD gitu ya. Bukan DPK, maaf, dari DPD. Karena kegiatannya berapa yang harus cukup. Nah, ya. Jadi pengabdian masyarakat, kalau di kami itu kami sudah hitung praktek minimal 5, kegiatan ilmiah maksimal 10, ini boleh 0, ini minimal 10. Supaya apa? Supaya tadi kita tidak terlalu banyak membayar di sini gitu kan. Oke. Ini untuk melihat berapa yang kita sudah dapatkan. Nah, kemudian setelah kita lihat ininya, dulu ya kayak ya. Selesai kita lihat buku log kita, jadi ya sudah di buku log bisa dilihat tadi. Kemudian kita masukkanlah dokumen persyaratannya. Nah, di sini perhatikan, untuk dokumen persyaratan itu banyak sekali yang harus kita masukkan. Ini keterangan dari BPN Komisariat, keterangan sehat, keterangan dari Komisi Etik kalau ada, kartu keterangan anggota organisasi profesi, KTA kita ya, dan lainnya banyak itu. Misalnya surat persetujuan verifikasi SKP kalau ditukar. Kemudian kita ada lagi misalnya surat rekomendasi. Nah, masukkan semua di sini, nilainya simpan di filenya. Jadi semua file-file yang dibutuhkan untuk persyaratan ini masukkan di sini semuanya ya. Nah, simpan setelah itu. Nah, terakhir kita bisa lihat rangkuman penilaian PKB kita. Nah, ini contohnya, ini selama ini ya. Nah, ini dia karena belum diverifikasi sama verifikator, jadi nilai saya di sini 0. Ya, kalau sudah diverifikasi baru bisa kelihatan. Nah, selain ini kita bisa lihat borang penilaian diri ya. Nah, bisa di print out. Nah, ini borang kita, penilaian diri kita, apakah kita sudah SKP sudah cukup. Kalau kita mau print, silahkan print dokumennya. Kemudian hasil evaluasi PKB kita bisa kelihatan. Berdasarkan ini belum melakukan evaluasi karena memang DPW-nya belum evaluasi. Kemudian kalau sudah selesai, biasanya surat rekomendasi akan muncul di sini tampilannya. Kemudian nilai nanti akan link dengan MTKI ya. Sementara ini sampai saat ini penerapan ini masih belum sepenuhnya, jadi masih beberapa itu masih menggunakan rekomendasi manual gitu ya. Cuman untuk pengisian SKP harus sudah online karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama agar nanti teman-teman sudah mengurangi penggunaan kertas gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah ini semua terisi,
silahkan teman-teman nanti menghubungi ya verifikator DPD-nya, sampaikan saja bahwa sudah diisi. Gitu ya. Oke, demikian dulu cara menginput SKP online dari saya, Neres Mukmin. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Sukses ya, jadi perawat hebat.